Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Noe di channel saya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa terus berbagi informasi buat teman-teman semuanya. Masih seputar CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini kita mau berbagi informasi kepada teman-teman semuanya tentang penentuan peserta SKD yang berhak lanjut ke tahapan SKB. Apabila peserta yang lulus SKD memenuhi passing grade tetapi nilainya sama. Nah, bagaimana cara menentukan peserta yang berhak lolos ke tahap selanjutnya? Nah, ini perlu teman-teman pahami semuanya. Nah, yang pertama, kita tahu dulu kalau untuk pengumuman hasil SKD itu ditentukan paling banyak 3 kali dari jumlah formasi yang dibutuhkan dan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi maksudnya begini, kalau teman-teman melamar suatu formasi dan yang dibutuhkan di formasi itu adalah 2 orang, maka yang berhak lulus ke tahap SKB selanjutnya berdasarkan peringkat adalah 6 orang yang memenuhi nilai ambang batas. Oke, itu sudah jelas ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 lulus nilai passing grade dan dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya. Nah, tetapi ada persoalannya adalah bagaimana jika ada peserta misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 oke lah, tetapi yang 6, 7 nilainya sama. Nah, ini yang akan mau kita jelaskan. Nah, jika terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari TKP, TIU, dan TWK. Dan jika ketiganya nilai sama, maka semuanya berhak untuk lulus ke SKB. Jadi penjelasannya begini, seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, kalau misalnya formasinya ada 2 yang dibutuhkan dan ternyata yang memenuhi nilai ambang batasnya ada 7 orang. Nah, nilai 1, 2, 3, sampai 5 itu nilainya berbeda, tetapi nilai antara peserta yang ke-6 dan ke-7 nilainya sama. Maka yang pertama adalah untuk penentuan siapa yang lulus, yang pertama adalah jika nilai total SKD-nya sama, maka yang berhak lolos ditentukan melalui nilai TKP yang paling tinggi. Oke, ditekankan lagi, apabila nilai SKD-nya sama, maka penentuan tingkat kelulusan siapa yang berhak lulus adalah berdasarkan nilai TKP. Jadi misalnya peserta nomor 6 dan nomor 7 tadi nilainya sama, tetapi nilai TKP-nya pasti berbeda. Maka penentuannya berdasarkan nilai TKP. Siapa yang paling tinggi itu yang berhak lolos ke selanjutnya, meskipun nilai SKD-nya sama tadi. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila nilai total SKD-nya sama dan nilai TKP-nya sama, maka penentuan kelulusan adalah berdasarkan nilai TIU yang tertinggi. Nah, ini perlu dipahami lagi ya. Ini yang kedua ini, apabila nilai SKD-nya sama, kemudian nilai TKP-nya sama, maka penentuan siapa yang lolos ke tahap selanjutnya adalah melihat nilai TIU yang tertinggi. Jadi siapa TIU yang tertinggi itu yang akan melanjut. Kemudian yang ketiga adalah apabila nilai TKP-nya sama, nilai TIU-nya sama, dan nilai TWK-nya sama, maka yang berhak lanjut ke tahap selanjutnya adalah semua peserta. Jadi melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Tadi kalau misalnya nilai formasinya 6, formasinya 2, maka yang lolos ada harusnya 6. Tetapi karena peringkat 6 dan 7 nilainya sama, TKP-nya sama, TIU-nya sama, TWK-nya sama, maka yang berhak untuk lolos ke tahap selanjutnya adalah ke-7-7-nya. Jadi teman-teman, itu informasi yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman semuanya pejuang NIP. Salam sukses, salam sehat.